Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, apa kabarnya sahabat-sahabat Magnet Rezeki di seluruh Nusantara, sahabat-sahabat MF Community, semoga senantiasa saya doakan dihadirkan oleh Allah kemudahan, kelancaran, senantiasa dihadirkan oleh Allah kelapangan hati yang insya Allah berbanding lurus pula dengan kelapangan rezekinya. Amin amin Allahumma amin. Baik ya sahabat-sahabat surga, sahabat villa semua yang luar biasa, sambil menunggu sahabat-sahabat surga kita untuk hadir pula di majelis-majelis ilmu yang sangat luar biasa ini, senantiasa dihadirkan para malaikatnya untuk turut pula mendoakan ya kita semuanya untuk senantiasa diijabah oleh Allah Ta'ala. Mari sahabat-sahabat villa ketikkan namanya, spasi nama kotanya, siapa saja yang sudah hadir pada kesempatan kita hari ini. Alhamdulillah ada ya Bapak Didi Yulianto, Ibu Dani Rena, ya Ibu Yanti, ya Propolis, ya Alhamdulillah. Semoga saya doakan bagi sahabat-sahabat villa, sahabat surga semua yang hadir senantiasa dikabulkan, dimudahkan dari setiap hajatnya. Amin amin Allahumma amin. Senantiasa dihadirkan rumah tangganya kian harmonis, anak-anaknya senantiasa taat solih solihah, dan kita pun bisa nanti berkumpul bersama-sama ya di surga Allah, saling bertetangga di sana, dan insya Allah bertetangga pula dengan Rasulullah. Amin amin Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat villa, sahabat surga semua yang luar biasa, mohon izin, apakah suara saya sudah bisa masuk dengan baik ya, bisa didengar dengan baik? Silahkan ketikkan di kolom komentar ya. Baik sahabat-sahabat villa, sahabat surga semua yang luar biasa ya, sebelum kita masuk materi inti kita hari ini ya, tema kita pada pekan ke-14 ini kajian online Magnet Rezeki rutin. Di pertemuan kita ke-14 ini adalah rahasia ya, langkah rahasia untuk merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Seperti apa itu, bagaimana itu, ini akan kita kupas bersama-sama di pertemuan yang ke-14 hari ini. Namun sebelum itu mohon izin sahabat-sahabat villa, sahabat surga semua yang luar biasa, mari senantiasa persiapkan 3 hal terlebih dahulu. Apa itu 3 hal yang harus kita persiapkan sebelum kita masuk ke materi inti kita ya? Yakni yang pertama, mari sahabat-sahabat villa, sahabat surga semua yang luar biasa, mari senantiasa luruskan niat kita. Dengan senantiasa kita lurus niat kita, insya Allah ya Allah akan senantiasa hadirkan hudannya, hadirkan rahmatnya, sehingga kita mudah menerima materi demi materi kita hari ini, mudah memahami, mudah menghayati, dan dimudahkan pula dalam mempraktekkannya. Amin amin Allahumma amin. Nah, langkah yang kedua, mari senantiasa siapkan lembar catatannya. Silakan pilih mana saja yang dianggap paling penting, silakan untuk dicatat. Dan langkah yang ketiga adalah mari senantiasa praktekkan sedikit demi sedikit tanpa harus menunggu sempurna terlebih dahulu. Ingat, saat kita hadir di majelis ilmu ini akan merubah mindset kita, akan menambah wawasan kita. Namun dengan kita mempraktekkannya, inilah yang akan merubah kualitas hidup kita sekaligus merubah nasib kita. Amin amin Allahumma amin. Baik, kita mulai kajian kita di hari Jumat yang penuh barokah ini, hari raya Jumat ini, dengan kita doa bersama-sama terlebih dahulu agar Allah hadirkan hudannya, rahmatnya, serta dimudahkan kita dalam memahami sekaligus mempraktekkannya. Ala hadiniyah liridhoillah syai'ulillah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik sahabat-sahabat villa, sahabat surga semua yang luar biasa, bagaimana caranya agar kita senantiasa bisa merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya? Apa saja yang harus kita praktekkan? Apa saja yang harus kita dalamin, apa saja yang harus kita jalankan? Tentunya tidak terlepas dari materi-materi yang kita pelajari ya sebelumnya, baik itu di pekan pertemuan pertama maupun pertemuan kita hari ini, sahabat-sahabat villa, sahabat surga semua yang luar biasa.
Agar senantiasa kita bisa merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya, langkah pertama yang harus kita pahami, kita dalami dan kita praktekkan adalah mari senantiasa kita berhati-hati dari perisai rezeki ya. Jadi langkah pertama untuk bisa merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya, langkah pertama adalah mari senantiasa berhati-hati dari perisai rezeki. Mengapa? Inilah pola keajaiban dari para hamba pilihan. Inilah pola keajaiban para nabi, para ulama, para aulia, yakni senantiasa berhati-hati dari perisai rezeki. Ingat, banyak sekali orang saat ini, di era saat ini, di pandemi dan lain sebagainya, banyak sekali persoalan, ujian, tantangan dan lain sebagainya. Kalau kita masih terus-terus bertanya-tanya, mengapa kok bisa seperti ini, mengapa Allah hadirkan seperti ini, mengapa Allah tidak adil dan lain sebagainya. Justru kalau kita mampu untuk senantiasa menghayati hakikat sejatinya Allah ciptakan manusia itu untuk diapakan, kita akan semakin sadar bahwa Allah inginkan Nabi Adam saja diciptakan pertama kali dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga. Apapun yang diinginkan oleh Nabi Adam senantiasa dimuliakan, senantiasa dibahagiakan, diberikan oleh Allah. Ingin apapun dikasih, ingin apapun dikasih. Bukan karena Allah nggak ingin memberikan nikmat demi nikmat kepada kita sejatinya, tapi karena ada satu hal, yakni perisai rezeki kita. Saat Nabi Adam alaihissalam dihadirkan oleh Allah kemuliaan, mari coba kita hayatin. Betapa mulianya manusia, sahabat-sahabat filah, sahabat surga semua yang luar biasa. Allah berikan ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat sekalipun. Dan itu hanya diberikan kepada manusia. Kurang mulia apa manusia? Namun saat ini apakah kita lebih mulia daripada para malaikat? Ini yang harus kita hayati, kita resapi, dan harus kita tadaburi bersama-sama sahabat. Sejatinya Allah ciptakan manusia itu mulia dan bahagia. Saking mulianya manusia, seluruh penghuni surga pun diminta untuk bersujud kepada manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam. Dan betapa Allah inginkan bahagianya manusia, apapun yang diinginkan senantiasa diijabah. Namun saat ini mengapa kok kita belum senantiasa diijabah? Maka ingat, langkah yang pertama untuk merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya, yakni mari senantiasa berhati-hati dari perisai rezeki. Kalau kita belajar dari kisah Nabi Adam, Allah berikan semua apapun yang diinginkan Nabi Adam, namun satu hal, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan jangan dekati pohon ini, nanti engkau termasuk orang-orang yang zalim. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Yang dilakukan oleh Nabi Adam adalah memasang perisai rezekinya, yakni justru mendekati buah kuldinya, dan bukan hanya mendekati tapi dimakan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh manusia? Dihempaskan di bumi, pingsan berhari-hari. Akhirnya tidak lagi seajaib, semulia, sebahagia sebelumnya saat di surga. Akhirnya tidak bisa, pengen makan tidak bisa langsung celing gitu Tapi kalau kita pengen sesuatu tinggal metik Pertama, tinggal metik. Tapi apakah cukup sampai di situ dosanya manusia? Tidak, manusia tidak pernah berhenti. Akhirnya apa? Tidak bisa langsung metik, harus nanam terlebih dahulu, harus ada proses harus nunggu masak terlebih dahulu baru bisa dipetik. Tapi apakah cukup sampai di situ kita manusia berbuat perisai rezeki, berbuat dosa? Tidak. Manusia masih berbuat dosa lagi. Akhirnya apa yang dilakukan? Tidak bisa langsung sambil metik, menanam dan sambil metik, tapi harus ada proses, yakni apa? Harus beli. Kita sudah tidak bisa nanam lagi, tidak bisa langsung sambil metik, kita harus beli. Namun apakah sudah sampai di situ saja kita berhenti dari berbuat perisai rezeki? Tidak, kita masih pasang lagi perisai rezeki yang sangat kuat. Akhirnya apa? Kita tidak bisa langsung beli, tapi kita harus apa? Pinjam sana, pinjam sini. Kita harus memiliki amanah. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, kita masih pasang perisai rezeki lagi. Akhirnya kita tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali sumur dan lain sebagainya. Akhirnya pernah berhenti? Tidak. Padahal Allah inginkan manusia itu bahagia dan mulia. Dan kita pun pernah merasakan fase ini, sahabat-sahabat filah, sahabat surga semua yang luar biasa. Jadi kapan? Saat kita belum pernah memasang perisai rezeki sekalipun, Allah akan senantiasa ijabah. Allah akan senantiasa hadirkan surga sebelum surga yang sesungguhnya kepada kita semuanya. Kapan itu? Saat kita baru lahir. Apakah kita sudah berbuat dosa? Belum. Kita belum masang perisai rezeki. Saat kita lahir, kalau kita lapar, apa yang kita lakukan? Kita tinggal rezekinya langsung datang sendiri. Allah paksakan orang-orang di sekitar kita untuk menghantarkan rezekinya. Allah kirimkan ibu kita untuk mengirimkan asinya kepada kita, bahkan sampai keringat dingin kalau tidak mengantarkan rezekinya.
Jadi kalau kita pengen ganti pampers saja, ganti popok, apa yang kita lakukan? Kita tinggal apa yang terjadi? Allah kirimkan orang-orang terdekat kita mengijabah doa-doa kita, yakni langsung menggantikan pampers kita dan lain sebagainya. Jadi saat kita belum memasang perisai rezeki sedikit pun, ya kita tinggal saja, Allah hadirkan itu, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Kita bisa merasakan surga sebelum surga sesungguhnya. Lantas di usia kita saat ini, ya di umur kita saat ini, coba sahabat-sahabat Villa, ayah bunda semua yang luar biasa, coba kita bareng-bareng. Apakah langsung diijabah pula? Maksudnya adalah kita berdoa sahabat-sahabat Villa, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam saat di surga tinggal berdoa apapun langsung diijabah. Saat ini apakah doa-doa kita lantas bisa langsung seketika celing di hadapan kita langsung terwujud? Jika belum, berarti kita masih ada di langkah yang pertama ini. Sebelum kita bisa merasakan surga sebelum surga sungguhnya, kita harus berhati-hati dari perisai rezeki. Kita lepaskan ini, maka Allah akan senantiasa hadirkan surga sebelum surga sesungguhnya. Sebagaimana dalam Quran surat Hud ayat 10 sampai dengan 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepadamu, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ini adalah langkah awal untuk senantiasa kita melepas perisai rezeki. Dan inilah pola keajaiban para hamba pilihan, para nabi, para aulia, semuanya polanya sama sahabat-sahabat Villa. Jika ingin merasakan surga sebelum surga sesungguhnya, langkah yang pertama adalah kita harus berhati-hati dari perisai rezeki. Kita harus lepaskan dulu perisai rezekinya, sebagaimana doanya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, sungguhnya kami yang mendolimi diri kami sendiri, ya. Dia sadar betul bahwa yang salah adalah bukan mengkambing hitamkan orang lain, bukan menyalahkan iblis yang jelas-jelas sudah salah secara fakta dan realita, iblis yang salah. Tapi saat itu dipegang kuat-kuat, kalau dia yakin bahwa iblis yang salah, tidak akan dapatkan keajaiban. Malah justru keajaiban hadir manakala senantiasa menyadari bahwa ketidakbaikan, musibah, sayiatin, persoalan itu datangnya dari diri kita sendiri. Karena Allah inginkan semuanya sejatinya baik. Tapi kenapa kok saat ini hidup kita belum bisa merasakan surga sebelum surga sesungguhnya? Karena kesalahan-kesalahan diri kita sendiri. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan adapun segala bentuk kebaikan, nikmat, rezeki datangnya dari sisi Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan adapun sayyi'atin, musibah, tantangan, persoalan, rumah tangga belum harmonis, cicilan belum lunas-lunas, anak belum taat, belum solih-solihah. Dari mana datangnya? Ya, famin nafsik, datangnya dari diri kita sendiri. Maka jika kita ingin merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya, langkah yang pertama, jika kita ingin kita langsung didengar oleh Allah, langsung diijabah sebagaimana saat kita masih kecil, saat kita masih bayi, kita inginkan tinggal Allah langsung ijabah. Berhati-hati dari perisai rezeki. Kita harus senantiasa menjaga diri kita dan lepaskan terus perisai rezeki kita. Rasulullah saja kurang mulia apa Rasulullah? Rasulullah yang sangat mulia, sudah dijamin masuk surga saja, beliau masih senantiasa berhati-hati dari perisai rezeki. Beliau senantiasa beristighfar sehari saja, dalam satu riwayat lebih dari 70, riwayat yang lain adalah beristighfar 100 kali. Ya, jika Rasulullah beristighfar 100 kali, bagaimana dengan kita? Berapa kali kita beristighfar dalam satu hari kita? Jika setelah selesai subuh saja istighfar kita 3 kali, setelah zuhur 3 kali, 3 dikali 5 sholat fardu baru 15. Ya. Apakah kita sudah lebih mulia daripada Rasulullah? Ya. Maka hal yang harus kita lakukan pertama kali untuk bisa merasakan surga sebelum surga sesungguhnya, lepaskan dulu perisai rezekinya. Kita harus berhati-hati dari dosa kita. Nah, adapun langkah yang kedua, sahabat-sahabat Villa, sahabat surga semua yang luar biasa, agar senantiasa kita bisa merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya adalah senantiasa kita membersihkan jendela buram kita. Mari senantiasa kita bersihkan hati kita. Ya. Mengapa? Karena hati yang deg-degan itu tanda rezeki hilang. Hati yang galau, hati yang tidak, hati yang kemerungsung, hati yang resah, galau dan lain sebagainya, dendam, dengki, dongkol, akan senantiasa merasakan nikmat sekalipun itu menjadi musibah.
Pun sebaliknya, saat hati kita senantiasa tenang, jendela buram kita senantiasa kita bersihkan, kita lap setiap hari sehingga jiwa kita semakin tenang, ya, masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang qalbun salim, hati yang selamat, ya, senantiasa terjaga dan dijaga oleh Allah Ta'ala. Maka saat Allah hadirkan musibah sekalipun, maka akan terasa nikmat. Kita akan terus merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Maka langkah yang pertama tadi adalah senantiasa kita bersihkan perisai rezeki kita. Kita senantiasa bersihkan, ya, kita senantiasa berhati-hati dari perisai rezeki. Berikutnya, langkah yang kedua tadi adalah bersihkan jendela buram kita, sahabat-sahabat villa, sahabat surga semua yang luar biasa. Nah, adapun langkah yang ketiga, sahabat villa, sahabat surga semua yang luar biasa, langkah yang ketiga adalah mari senantiasa kita bersiap diri, hadirkan jiwa kita, mental kita untuk senantiasa bercermin ajaib. Ya, apa itu cermin ajaib? Senantiasa kita menyadari bahwa segala sesuatu yang menimpa kita di luar kendali kita itu adalah wujud zatnya Allah Ta'ala. Ya, kita harus sadar betul bahwa tidak mungkin segala bentuk ketidakbaikan itu menimpa kita jika Allah tidak izinkan. Ya, kita harus sadar betul ada sesuatu, ada ikut andilnya Allah dalam proses itu. Jadi saat ada orang mendolimi kita, ada orang memfitnah kita, bukannya kita justru dendam, dengki, dan dongkol, tapi justru kita introspeksi diri. Ya Rob, mengapa engkau kirimkan ini ya Rob? Apa yang salah dalam diri saya? Kita harus senantiasa cek dalam diri. Kita harus bercermin. Apa ya yang belum tepat dalam diri saya sehingga Allah masih izinkan ketidakbaikan itu masih menimpa kita. Ya, maka hal yang harus kita perbaiki pertama kali adalah saat dihadirkan ketidakbaikan dalam diri agar senantiasa kita merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Bukan fokus kita justru menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain, justru kita menyalahkan keadaan. Bukan berarti kita langsung pergi ganti suasana baru, tempat kerja baru, lingkungan baru, bukan. Tapi hal yang harus kita lakukan adalah justru kita perbaiki dari dalam diri kita. Saat senantiasa kita fokus memperbaiki dalam diri kita, maka justru ajaibnya Allah akan memperbaiki apa-apa yang ada di luar kendali kita. Kita akan semakin mudah merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Nah, adapun langkah yang keempat, sahabat-sahabat villa, sahabat surga semua yang luar biasa, mari sahabat-sahabat kita praktekkan jurus yang kemarin juga sudah kita bahas, yakni jurus bagaimana memahami untuk bisa mengubah musibah menjadi anugerah. Jurus apa ini? Inilah disebut dengan namanya paradox of candy. Senantiasa merespon segala sesuatu, yakni dengan senantiasa bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat. Namun bersyukur di sini bukan hanya bersyukur atas nikmat. Jika bersyukur atas nikmat mudah, ya, bagi anak kecil saja saat kita berikan permen mudah baginya untuk dia bersyukur, untuk dia bahagia. Tapi saat permennya diambil, apakah anaknya masih bahagia? Anaknya apa? Justru dia akan menangis. Lantas apa bedanya dengan kita? Saat dihadirkan ujian kita masih belum bisa lapang, ya. Maka agar senantiasa lapang, kita harus senantiasa menyadari bahwa saat Allah hadirkan ketidakbaikan, ujian, persoalan, itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya. Agar Allah inginkan kita semakin ingat lagi kepada Allah, agar kita semakin bergantung lagi kepada Allah. Kita harus bersyukur. Ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Bayangin sahabat-sahabat, justru jika kita dihadirkan kenikmatan tapi kok kita justru semakin tidak ingat kepada Allah, hati-hati, bisa jadi itu adalah istidraj, kita justru terjerumuskan. Tapi mengapa Allah hadirkan ketidakbaikan kepada kita dan kita semakin ingat kepada Allah? Justru itulah tanda kasih sayangnya agar kita semakin selamat untuk kembali kepada jalan Allah Ta'ala. Disitulah sejatinya Allah sedang bersihkan kita dari perisai-perisai rezeki kita. Ingat, dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, tidaklah seorang mukmin ditimpa musibah, ujian, persoalan, kelelahan, bahkan duri yang menusuk di kulitnya, melainkan Allah bersihkan dari perisai rezekinya, melainkan Allah bersihkan dari dosa-dosanya. Karena sejatinya saat Allah hadirkan ujian, di situ adalah nikmat yang sangat luar biasa. Sepaket dengan itu Allah hadirkan pula kenikmatan yang luar biasa. Innamal usri yusra, fa innamal usri yusra, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Maka sungguh bersama kesulitan ada kemudahan.
dan sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Lantas mengapa kalau iman itu sepaket kok kita belum mudah menghadirkan ya kesulitan ya kemudahannya? Ya solusinya kok belum mudah? Karena kita tadi masih belum lulus di fase yang kedua untuk senantiasa membersihkan jendela buram. Apa itu ciri-cirinya bahwa jendela buram kita masih senantiasa belum bersih dan harus kita perbaiki? Yakni yang harus kita lakukan adalah cara ceknya adalah parameternya adalah masihkah ada dalam hati kita dendam, dengki, ya dongkol, deg-degan, hati yang masih kemerungsung, hektik saat dihadirkan persoalan. Ya. Saat itu masih ada, berarti kita masih belum bersih jendela buram kita. Bagaimana cara membersihkannya? Kita harus senantiasa menyadari bahwa sejatinya segala bentuk ya yang hadir dalam diri kita, ya baik lisan kita, telinga kita, hati kita, tangan kaki kita, semuanya itu adalah bukan milik kita. Semuanya adalah amanah dari Allah Ta'ala. Semuanya bukan milik kita. Maka hal yang harus kita lakukan adalah menjaganya untuk senantiasa bersih, untuk senantiasa menjadikan wasilah kita untuk bisa selamat kembali ke jalannya. Salah satunya adalah menjaga hati kita. Saat hati kita senantiasa lapang, justru disitulah Allah hadirkan kelapangan, rezeki, kelapangan untuk bisa melihat segala bentuk solusi kemudahan dalam hidup kita. Maka mari bekerja keraslah untuk membersihkan jendela buram kita. Dengan cara apa? Sebagaimana dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Saat hati kita menjadi tenang, hati menjadi tentram, semakin ya mudah memahami dengan kacamata hikmah. Saat Allah hadirkan ujian, tantangan, persoalan, kita hadirkan kacamata hikmah. Pasti ada hikmah luar biasa saat Allah hadirkan ketidakbaikan ini. Maka yang terjadi apa? Kita akan mudah bersyukur. Saat kita bisa bersyukur di tumbukan yang pertama, maka Allah akan tambahkan nikmat demi nikmat kepada kita, sahabat-sahabat filah, sahabat surga semua yang luar biasa. Mungkin adakah sahabat-sahabat filah, sahabat surga semua yang luar biasa yang merasa, ya Rob, mengapa sejatinya hingga saat ini kok doa saya belum dijabah-ijabah oleh Allah Ta'ala? Adakah kira-kira sahabat? Coba ya bayangkan saat ini sahabat-sahabat filah yang ada di rumahnya masing-masing, saat ini tiba-tiba ada ya yang di depan rumahnya ada seorang pengamen yang datang. Coba bayangin saat ini tiba-tiba ada seorang pengamen yang datang. Dan pengamen ini ya suaranya cempreng, suaranya nggak positif lah, suaranya nggak baik. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan agar orang ini bisa segera pergi? Ya. Yang kita lakukan biasanya jika ada seorang pengamen yang suaranya tidak baik, tidak positif, kita langsung buru-buru ngambil koin, kita kasih ke pengamennya agar segera pergi. Namun bayangkan pula jika ada kondisi yang kedua, sahabat-sahabat filah, saat ada seorang pengamen ya, beliau sholawatan, suaranya indah, suaranya merdu, kira-kira apa yang kita lakukan? Saat ada pengamen tersebut, suaranya indah, suaranya merdu, ya, sholawatan, justru kita tanggap biasanya. Dan saat kita tanggap, biasanya kita lama-lamain atau justru kita cepat-cepat kita kasih uang. Biasanya apa? Kita lama-lamain. Dan kalau dia mau bersabar, maka kita akan kasih uangnya jauh lebih nilainya dibandingkan dengan pengamen yang pertama yang suaranya cempreng tadi. Nah, begitu pula dengan saat kita beribadah, begitu pula dengan saat kita bermunajat, saat kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Saat kok kita senantiasa khusyuk beribadah, sudah tahajud, sudah sedekah, ya, sudah membahagiakan orang lain, kok sampai saat ini, hingga saat ini kok kita belum bisa merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya? Kok sampai dengan saat ini belum diijabah hajat-hajat kita? Ya, sama halnya dengan orang yang kedua tadi, yang sedang ngamen, suaranya indah, sedang ditanggap nih, lagi ditunggu nih. Allah lagi asik mendengar rintihan kita. Allah lagi asik-asiknya mendengar, yang menyaksikan saat kita khusyuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi yang terjadi, yang ngamen kedua tadi langsung dia mutung, dia pergi, ya. Kok lama banget nih gak dikasih-kasih, akhirnya dia pergi, ya. Sebelum kita kasih uangnya. Maka yang terjadi apa kira-kira? Bakalan dapatkan uangnya gak? Gak dapet, sahabat-sahabat filah. Maka masih mending yang pertama suaranya cempreng langsung dikasih, walaupun hanya ya sebesar koin saja. Tapi jika dia bersyukur terus, dia bersabar saat ditanggap, yang terjadi apa? Akan tiba waktunya dia akan mendapatkan nilainya yang jauh lebih besar. Begitu pula saat ini. Jika saat ini di era pandemi ini gak mudah, kita sudah semakin khusyuk, kita sudah lapang hati kita, ya, bersyukur pada Allah, rajin ibadah, kok belum dijabah-dijabah? Kita harus nantiasa bersyukur dan bersabar. Ya, ingat ya, dalam keajaiban ya ada 3 tingkatan: mukjizat, karomah, dan maunah. Mukjizat hanya untuk para nabi, karomah untuk para aulia, yang ketiga adalah maunah. Ya, maunah ini adalah keajaiban, pertolongan Allah Ta'ala yang senantiasa dihadirkan hanya untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal solih.
Lantas, bagaimana caranya mendapatkan ma'unah ini, keajaiban-keajaiban dari Allah Ta'ala ini bagi orang-orang yang beriman dan beramal salih? Karena kalau level karomah nggak memungkinkan, karena kita bukan aulia. Kalau kita mendapatkan mujizat, kita bukan nabi. Bagaimana cara mendapatkannya? Kuncinya adalah tingkatkan iman kita. Sementara iman itu terdiri dari dua sayap, sahabat-sahabat fillah. Ya, sayapnya iman itu adalah ya sabar dan syukur. Sayap yang sebelah adalah sabar, sayap yang sebelah adalah syukur. Saat kita senantiasa merespon, ditumbuhkan yang pertama, senantiasa bersabar dan bersyukur kepada Allah Ta'ala, disitulah kita semakin memupuk sayap-sayap keimanan kita. Saat iman kita semakin kuat, yang terjadi maunah akan semakin datang. Ingat, keajaiban hanya terjadi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, maka akan semakin mudah dihadirkan ma'unah, semakin merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Dan inilah derajatnya orang-orang yang senantiasa qalbun salim. Dalam hadis riwayat Dawud disampaikan, sahabat-sahabat fillah, Rasulullah SAW bersabda, qalbun mu'minin baitullah. Di dalam hati orang-orang yang beriman, ya, itu ada Allah di dalamnya, bersemayam Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Ya, senantiasa dia semakin mudah untuk melihat asma Allah yang sangat luar biasa. Saat dia tidak mudah dihadirkan rezeki, beliau melihat ada wujud zatnya Allah, bahwa Allah itu maha ar-razzaq, ya, bahwa Allah itu maha pemberi rezeki, ya, bahwa selama ini ternyata rezeki yang hadir itu bukan karena ikhtiar saya, tapi benar-benar karena Allah Ta'ala, Allah yang maha besar. Ya, ketika kita melihat dihina orang, difitnah orang, dihadirkan ketidakbaikan, kita akan semakin melihat ada wujud zatnya Allah, ada asma-asma Allah di sekitar kita. Maka kita akan semakin dekat, semakin taat kepada Allah Ta'ala. Kita akan senantiasa merasakan derajat ihsan, yakni senantiasa melihat Allah dan merasa dilihat oleh Allah Ta'ala. Nah, setelah kita bisa mempraktekkan 4 langkah ini, maka kita akan masuk di derajat yang kelima, sahabat-sahabat fillah, untuk bisa merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Ya, jika tadi yang pertama, bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, yang pertama tadi adalah mari senantiasa kita berhati-hati dari perisai rezeki. Jika kita ingin dapatkan surga sebelum surga yang sesungguhnya, kita tinggal oek saja, Allah akan semakin hadirkan kepada kita sebagaimana saat kita baru lahir. Kita tinggal oek, ASI langsung datang, makanan langsung datang. Kita ingin ganti pampers saja, tinggal oek, Allah langsung hadirkan orang-orang sekitar kita untuk ijabah. Ya, maksudnya oek adalah kita berdoa, kita tinggal merintih saja, langsung Allah hadirkan itu semuanya. Itu senantiasa bersihkan jendela buram kita, bersihkan hati kita dari rasa deg-degan, was-was, senantiasa melihat segala sesuatu dengan kacamata hikmah, menyadari bahwa fakta dan realita itu tidaklah penting lagi. Yang penting adalah kualitas respon kita untuk senantiasa lapang hati kita. Karena saat lapang hati kita, akan semakin lapang pula keajaiban kita, rezeki kita, kemudahan dalam segala hal dalam hidup kita. Nah, langkah yang ketiga tadi adalah selalu bercermin ajaib, senantiasa menyadari bahwa segala sesuatu yang hadir kepada kita di luar kendali kita itu adalah wujud zatnya Allah Ta'ala. Maka jika ada orang tiba-tiba datang tanpa kita sadari, tanpa kita kenal, tiba-tiba langsung mukul kepala kita, gitu ya, apa yang kita lakukan? Ya, kita tidak langsung mudah untuk menghakimi orang ini salah. Kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Bisa jadi Allah memang sengaja kirimkan orang-orang ini untuk apa? Menegur kita. Mungkin ada kesalahan-kesalahan kita sebelumnya terhadap orang lain, sehingga Allah kirimkan orang ini untuk memukul kita. Ya, maka ya memang tugas orang itu untuk memukul kita. Ya, sebagaimana kita belajar, Nabi Adam saja tidak menyalahkan iblis. Ya, memang tugasnya iblis untuk menggoda manusia, tapi tugas utamanya Nabi Adam adalah senantiasa beliau taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Makanya Nabi Adam alaihissalam berdoanya adalah Rabbana dzalamna anfusana, ya Rabb, sesungguhnya kami yang menzalimi diri kami sendiri, bukan ya iblisnya. Maka saat itu sadar, keajaiban hadir. Nabi Adam diangkat lagi menjadi nabi, dipertemukan lagi dengan ya Siti Hawa, dan itu butuh 300 tahun, sahabat-sahabat fillah. Sebagaimana kisahnya tentang Nabi Yunus alaihissalam, saat beliau harus dilemparkan dari perahu masuk ikan paus, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Ya, beliau tidak menyalahkan orang yang melemparkan dari perahu, tidak menyalahkan umatnya yang tidak mau beriman, tapi beliau sadar, ya, beliau senantiasa melihat wujud zatnya Allah Ta'ala. Beliau senantiasa ya bercermin ajaib. Ya, beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha, ya, tidak Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim.
Justru beliau menyadari yang salah adalah diri kita, bukan orang yang melemparkan dari perahu, bukan orang umat-umatnya yang tidak beriman, sudah didakwai lebih dari 70 tahun. Tapi saat itu senantiasa sadar, justru disitulah kita akan semakin dekat dengan merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Mari kita juga belajar kepada Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi yang sangat mulia, sahabat-sahabat fillah. Apa kira-kira respon Rasulullah saat ya beliau hijrah ke Taif, dilempari batu ya oleh orang-orang Taif hingga Rasulullah kakinya berdarah? Apa respon Rasulullah? Bahkan saat Rasulullah ya sedang mengamankan dirinya di bawah pohon anggur, ya tiba-tiba malaikat Jibril ya dengan malaikat gunung datang menghampiri Rasulullah. Wahai Rasulullah, jika engkau perkenankan, kami akan ya binasakan Bani Taif, kami akan himpit dengan gunung-gunung. Tapi apa respon Rasulullah? Rasulullah menjawab tidak. Ya. Jika Allah izinkan batu itu mengenai diri saya, ya berarti ada maksud, ada hikmah yang Allah inginkan pesan itu kepada saya. Jangan sakiti orang Taif, jangan kau binasakan. Justru saya berdoa, saya ya berdoa semoga orang-orang dari perutnya, lahirnya orang-orang ya Taif justru akan lahir generasi orang-orang yang penerus pejuang penegak agama Islam. Sahabat-sahabat fillah, sahabat surga ya, yang senantiasa dirahmati oleh Allah, dimuliakan dan dibahagiakan kepada Rasulullah SAW saat beliau ya sedang ya perjalanan dari Mekah ya, perjalanan dari Ka'bah, saat tiba di lorong tiba-tiba ada yang meludahinya. Apa kira-kira respon Rasulullah SAW saat diludahi? Apakah Rasulullah langsung menyalahkan orang-orang yang meludahinya? Apakah Rasulullah langsung menyalahkan ya di saat diludahi langsung marah, langsung melempar orang yang meludahi tersebut? Tidak. Rasulullah tidak melakukan itu, tidak langsung menyalahkan. Justru Rasulullah bercermin ajaib, bermuhasabah diri. Ya, sekiranya Allah tidak izinkan ludah itu mengenai kita, tentunya ludah itu tidak akan sampai kepada kita. Mungkin ada burung yang akan menangisnya dan lain sebagainya. Tapi mengapa ludah itu bisa mengenai kita? Pasti ada hikmah yang Allah inginkan kepada kita. Maka kita tidak langsung marahi orang tersebut. Sampai akhirnya datanglah keajaiban. Sampai diludahi ketiga kalinya, ya keempat tidak hadir lagi ludah itu, Rasulullah hampiri, ya Rasulullah jenguk orang tersebut, akhirnya dapatlah keajaiban. Orang tersebut memeluk agama Islam. Masih ingatkah pula kisah tentang Rasulullah yang senantiasa ya beliau menyuapi seorang nenek-nenek Yahudi di tengah pasar yang sudah tunanetra. Setiap hari Rasulullah Rasulullah saat menyuapi nenek tersebut, ya si nenek yang sedang tidak bisa melihat itu selalu yang menyampaikan bahwa Rasulullah itu adalah pendusta, Rasulullah itu adalah tukang sihir dan lain sebagainya. Tapi apa respon Rasulullah? Apakah Rasulullah langsung menyalahkan? Tidak. Dan justru saat tidak disalahkan tersebut, Rasulullah senantiasa bercermin ajaib, dihadirkan keajaiban. Setelah Rasulullah meninggal, ya Abu Bakar menggantikan Rasulullah untuk menyuapi, barulah tahu bahwa yang menyuapi selama ini adalah Rasulullah, maka hadirlah keajaiban. Nenek tunanetra tersebut akhirnya memeluk agama Islam, dapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Maka mari sahabat-sahabat, berikutnya langkah yang keempat adalah senantiasa kita ya bersyukur di detik pertama, praktekkan jurus paradox of Candy sehingga mampu untuk mengubah musibah menjadi anugerah. Senantiasa kita masuk ke dalam derajatnya qalbun salim, ya para hamba-hamba Allah yang senantiasa terjaga dan dijaga hatinya. Respon apapun ya adalah senantiasa sabar dan syukur ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman. Saat dia senantiasa dihadirkan kebaikan, dia senantiasa bersyukur. Saat dihadirkan ketidakbaikan, dia senantiasa bersabar. Maka segala bentuk apapun yang terjadi dalam diri orang yang beriman, ya semuanya baik menurutnya. Dan itu tidak terjadi hanya bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, luar biasa. Segala kondisi apapun sejatinya apa? Kita akan mudah merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Manakala iman kita semakin kuat, kita mudah untuk bersyukur dan bersabar di detik pertama. Lantas, apa nih puncak ya? Langkah yang kelima kita untuk bisa merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Masya Allah, ini ada ya dari Bunda Yanti, layarnya blur. Apakah saat ini sahabat-sahabat masih ya koneksi kita masih blur? Silakan ketikkan di kolom komentar ya. Semoga Allah mudahkan, lancarkan koneksi kita sehingga kita mudah dalam majelis-majelis ilmu kita, dan Allah senantiasa sertai di majelis ilmu kita ini ya. Para malaikat-malaikatnya turut pula mengaminkan seluruh hajat-hajat kita. Amin amin Allahumma amin. Ya. Langkah yang kelima sahabat-sahabat fillah, sahabat surga semua yang luar biasa ya. Mari ya kita simak kisah yang sangat luar biasa, yakni
ya ahli surga. Siapakah ini? Ya, sahabat yang disampaikan oleh Rasulullah, beliau adalah ahli jannah. Ya. Pada suatu pagi, ya setelah Rasulullah SAW ya sholat subuh di Masjid Nabawi, akhirnya beliau seperti biasanya Rasulullah mengadakan halaqah, mengadakan majelis ilmu di Masjid Nabawi. Sahabat-sahabat dari Muhajirin dan Ansyar ya sudah berkumpul di sana menghadiri kajian. Namun di tengah-tengah saat Rasulullah sedang mengaji, tiba-tiba Rasulullah menyampaikan, lihat sahabat-sahabat, sebentar lagi akan lewat ya ahli jannah. Sebentar lagi akan lewat ya seorang ahli jannah. Semuanya langsung penasaran sahabat-sahabat, siapa itu yang akan lewat ahli jannah ini? Semuanya langsung menengok ke belakang dan tiba-tiba lewatlah seorang fulan ya, seorang Allah berlewat. Beliau baru saja wudhu dan tangan kirinya masih menyangking sendal ya, wajahnya baru masih ada air sisa wudhunya menetes dari jenggotnya. Sementara sahabat-sahabat semuanya pada menengok, siapa itu? Ya, kok dia disebut ahli jannah? Setelah diperhatikan lama, ternyata sahabat tersebut tidak ikut kajiannya Rasulullah, tidak ikut halaqahnya Rasulullah. Besoknya lagi, di hari yang sama, di hari berikutnya, di jam yang sama, Rasulullah menyampaikan lagi, perhatikan sahabat, sebentar lagi akan ada ahli jannah. Siapa itu? Semuanya pada penasaran ya, nengok ke belakang. Ternyata masih fulan yang kemarin, sahabat yang kemarin lewat yang disebut ahli jannah. Tapi lagi-lagi tidak ikut pengajiannya Rasulullah, tidak ikut majelis taklimnya Rasulullah. Di hari yang ketiga Rasulullah menyampaikan lagi, sahabat, sebentar lagi akan ada ahli jannah lewat. Siapa itu? Semuanya nengok lagi ke belakang. Ternyata yang lewat setelah ditunggu-tunggu muncullah seorang sahabat yang itu lagi. Sampai akhirnya ada salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Amr. Ya, sahabat Abdullah bin Amr bin As ya. Ini adalah Abdullah anaknya Amr bin As. Beliau penasaran, saking penasarannya beliau kejar tuh setelah selesai kajian dari Rasulullah, beliau kejar nih sahabat ya fulan tadi yang dikatakan oleh Rasulullah adalah ahli jannah. Saat beliau datengin, beliau ingin penasaran sejatinya amalan apa sih kok bisa sahabat tersebut disebut ahli jannah. Akhirnya sahabat-sahabat villa beliau menyampaikan kepada fulan ini ya, Abdullah bin Amr tadi, wahai fulan, mohon izin bolehkah saya menginap di rumahmu untuk 3 hari karena saya tidak bisa pulang ya, karena beliau menyampaikan ya, beliau tidak jujur menyampaikan bahwa beliau tidak berani pulang karena ada konflik dengan ayahnya, agar diizinkan bisa menginap ke rumahnya sahabat fulan tersebut. Saat beliau menginap di rumahnya fulan tersebut ya, apa yang terjadi? Abdullah bin Amr tidak menjumpai ada amalan-amalan yang spesial dari sahabat fulan yang disampaikan ahli jannah tersebut. Ya, saat malam hari Abdullah bin Amr sholat tahajud, ya ternyata yang punya rumah tidak ikut tahajud. Beliau masih tidur saja. Saat ya Abdullah bin Amr tamu ini, ya beliau berpuasa Senin, ya beliau ternyata yang punya rumah ini tidak ikut berpuasa sunnah Senin. Sampai hari ketiga, beliau saking penasarannya, beliau tidak kuat lagi. Akhirnya beliau menyampaikan kepada yang punya rumah, wahai fulan, ya sesungguhnya saya ini masih penasaran. Sejatinya amalan apa yang kau miliki sehingga Rasulullah SAW sampai berkata bahwa engkau adalah ahli jannah. Ya. Sampai yang punya rumah ini kaget. Loh, masa iya? Saya nggak punya amalan apa-apa, tapi kok bisa Rasulullah menyampaikan saya ini ahli jannah? Setelah digali lagi amalan apa sejatinya dimiliki oleh ya yang punya rumah ini, kok bisa dikatakan Rasulullah sampai 3 kali beliau itu adalah ahli jannah? Ternyata ya barulah beliau sadar. Ya, wahai Abdullah bin Amr, ketahuilah ya, saya memang tidak memiliki amalan-amalan yang sangat spesial, tapi akhir-akhir ini saya baru saja ya mendapatkan ilmu dari Rasulullah, dan itu terus saya pegang, saya istiqomahkan untuk saya jalankan setiap harinya. Ilmu ini adalah sebelum saya tidur saya senantiasa memaafkan. Ya, saya tidak menyimpan dengki, tidak menyimpan iri. Saya senantiasa memaafkan orang-orang yang pernah mendolimi saya. Jadi sebelum saya tidur, saya senantiasa memaafkan orang-orang yang saya jumpai seharian tadi, dan saya mendoakannya. Ternyata ada 2 amalan ini sahabat-sahabat surga, sehingga yang disampaikan oleh Rasulullah, beliau adalah ahli jannah. Apa itu amalannya? Senantiasa memaafkan orang lain dan mendoakan orang lain. Maka mari kita cek sahabat-sahabat villa, jika sampai dengan hingga ini, saat ini kita masih memiliki sariawan hati,
masih ada dendam, dengki, dongkol, benci dengan orang lain, bahkan disebut ya namanya saja hati kita deg-degan, hati kita nggak nyaman dan sebagainya, maka kita masih jauh untuk bisa merasakan surga sebelum surga itu sesungguhnya. Hal yang harus kita lakukan adalah lepaskan nih sariawan hati ini, sahabat-sahabat fillah. Kita maafkan orang-orang di sekitar kita. Kita praktekkan jurus terumbu karang, sahabat-sahabat. Kita muliakan, kita bahagiakan orang-orang tersebut. Kalau kita belum kuat untuk bisa bertatap secara langsung, kita doakan yang terbaik agar Allah ketukkan hatinya untuk bisa memaafkan kita pula. Agar Allah ketuk hatinya yang maha memiliki hati, Allah yang maha memiliki hati, agar senantiasa Allah lunakkan hatinya untuk dapatkan hidayah pula. Ya, mari senantiasa saat doa terbaik itu kepada hamba Allah yang tanpa dia sadari, ya tanpa dia ketahui, maka itu akan menjadikan doanya para malaikat yang justru akan Allah hadirkan kepada kita. Inilah jurus kickback, sahabat-sahabat. Ya, dalam ilmu money rezeki disebut dengan namanya jurus kickback. Dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, maka akan ada malaikat yang menjadi wakil baginya seraya berkata amin. Engkau pun akan mendapatkan ya apa yang kau doakan, Masya Allah. Jika doanya kita para hamba saja, ya, karena kita apa? Kita tentu masih punya perisai rezeki, ya, karena semua Bani Adam itu pasti punya salah, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, kullu bani Adamun, ya, khotoun wa khairul khotoina tawwabun. Semua Bani Adam itu pasti punya salah, dan sebaik-baik yang punya salah adalah senantiasa membersihkan perisai rezeki, senantiasa bertaubat. Tentulah kita, ya, kita ini Bani Adam pastilah punya perisai rezeki. Doa-doa kita belum tentu bisa mudah, ya, sebagaimana kita masih bersih saat bayi kita tinggal Allah langsung ijabah, ya, kita masih ada prosesnya terlebih dahulu. Tapi saat malaikat turut mendoakan kita, apa yang terjadi? Malaikat tidak punya hijab langsung kepada Allah, ya, karena malaikat adalah makhluk yang sangat disayang Allah setelah Rasulullah. Maka jika malaikat turut mendoakan kita, itu doa yang sangat mustajab. Maka raihlah, ya, jika ingin merasakan surga sebelum surga sesungguhnya, langkah yang kelima ini mari praktekkan sebagaimana tadi dua kunci ilmunya ahli jannah tadi apa? Senantiasa memaafkan orang lain dan mendoakan orang lain. Yang kedua ini kickback, senantiasa kita doakan yang terbaik untuk orang-orang yang justru orang-orang yang pernah mendolimi kita, orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang belum baik dengan kita, justru kita doakan. Ya, kalau belum mudah, belum lapang lagi, kita praktekkan dalam sholat hajat kita. Ya, di malam hari sholat hajat kita, sholat taubat kita, ya, kita niatkan, ya Allah, ya, saya niatkan sholat ini, ya Allah, semoga Engkau ketuk orang-orang yang pernah mendolimi saya, lunakkan hatinya, Kau hadirkan hidayah kepadanya, maafkanlah dia, ampunilah dia, ya Rob, hadirkanlah kekuatan dalam diri saya untuk pula bisa memaafkannya. Allahu Akbar. Saat itu kita jalankan di sepertiga malam, kita akan semakin mudah untuk merasakan qalbun salim, kita akan semakin mudah untuk merasakan qalbun salim, merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Masya Allah, alhamdulillah dihadiri oleh guru-guru saya luar biasa, ya, pada pagi hari ini Ustadz Solihin dari Lampung, ya. Di sini ada Bapak Sardianto, ya, dan sahabat-sahabat semua yang luar biasa. Baik, silahkan sahabat-sahabat fillah, inti dari kita untuk bisa merasakan surga sebelum surga sesungguhnya ada 5 hal tadi. Sebelum kita rangkum resume pertemuan kita di pagi hari ini, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketikkan di kolom komentar sahabat-sahabat fillah, sahabat surga semua yang luar biasa. Kita akan bahas bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama, ya. Sebelum nanti kita resume lagi terkait dengan 5 poin ini, dan kita saling mendoakan satu sama lain. Jika sahabat-sahabat fillah punya hajat yang saat ini tidak ringan, punya persoalan yang tidak ringan dan lain sebagainya, mari ketikkan di kolom komentar. Bismillah, saya doakan semoga seluruh sahabat fillah yang hadir di majelis ilmu ini, yang menyimak majelis ilmu ini, dikabulkan seluruh hajatnya. Dengan kita mengetikkan itu, turut mendoakan hajat-hajat dari sahabat yang lain, maka insya Allah, biiznillah, justru Allah hadirkan kemudahan untuk mengijabah doa-doa kita. Ya, sejatinya mudah bagi Allah yang maha memiliki kunnya untuk mengabulkan hajat kita. Maka yang menjadi fokus kita adalah bukan bagaimana kenapa kok Allah belum ijabahkan itu, tapi yang harus kita fokuskan adalah membersihkan perisai rezeki kita. Ya, saat itu benar-benar bersih, maka yang terjadi, ya, Allah akan semakin mudah hadirkan kunnya.
Ya, silakan sahabat-sahabat Filah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ketikkan di kolom komentar, kita akan diskusikan bersama-sama. Bisa jadi justru dari pertanyaan-pertanyaan sahabat Filah lah yang justru menjadikan ya wasilah hidayah orang lain semakin memahami, oh itu tadi ternyata pertanyaan saya sudah diwakili. Akhirnya dari situ kita pun menjadi bagian dari sungai kebaikan, ya senantiasa menjadikan jariah ilmu kita, yakni ya senantiasa mengalir pahalanya meskipun kita sudah terbujur kaku di dalam tanah sekalipun, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, belum ada pertanyaan dari sahabat-sahabat Filah. Namun jika nanti bagi sahabat-sahabat yang melihat siaran todanya ada pertanyaan, silahkan ketikkan pula di kolom komentar. Pasti, insya Allah jika Allah masih izinkan diberikan kesehatan, pasti nanti akan saya bahas dan akan saya jawab, ya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat Filah, sahabat surga semua yang luar biasa yang telah berkenan hadir di kajian kita hari ini. Semoga Allah mudahkan kita dalam memahami, menyerap ilmu Allah yang sangat luar biasa ini. Karena sejatinya ini bukan tentang saya, tapi tentang ilmu Allah yang sangat luar biasa. Undur makola wala tangdur makola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Karena saya di sini adalah bagian dari CTMR, Certificate Trainer Money Rezeki, adalah bagian dari barisan para pendosa yang masih terus belajar untuk membersihkan dosa-dosa kita, membersihkan perisai-perisai rezeki kita dengan jalan memuliakan dan membahagiakan orang lain, dengan jalan memuliakan dan membahagiakan Anda semua, hamba Allah yang sangat luar biasa, ya kekasih Allah yang sangat dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah. Maka mari sahabat-sahabat Filah, sahabat surga semuanya, kita tutup kajian kita online rutin di pekan ke-14 ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pekan ke depan, ya. Jika sahabat-sahabat Filah ada yang ingin ya mengkaji ini lebih dalam, lebih powerful lagi dari akar-akarnya, silakan sahabat, mulai besok kita ada seminar rahasia magnet rezeki online tanggal 17 sampai dengan 18 Oktober. Jika masih berkenan, ada kesempatan sampai dengan sore ini nanti untuk daftar, ya. Ketikkan di kolom komentar siapa saja yang berkenan, nanti bisa dihubungi oleh admin untuk kita seminar rahasia magnet rezeki online dimulai besok pukul ya 8 pagi sampai dengan hari Ahad, ya 2 hari, plus kita nanti akan dampingi program mujahadah ataupun riyadhah selama 7 hari untuk mempraktekkan ilmu rahasia magnet rezeki ini dalam kegiatan ibadah kita harian kita. Sekian dari saya Muhammad Sofi Al-Khairadai, ya, Certificate Trainer Magnet Rezeki. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.